Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kami yang datang berdoa sore ini dan malam nanti Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Sungguh Tuhan perkataanmu yang memberikan kemerdekaan kepada kami. Memberikan kami sukacita, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Biarlah roh Tuhan bebas bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah kami. Dan kami pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah roh doa itu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami menaikkan doa seruan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Salam saudaraku semua. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Sudah ada ayatnya? Baik, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam beberapa hari yang lalu, saya dapatkan perenungan ini saudaraku, dan Tuhan memberikan kelegaan saudara. Tuhan memberikan penyegaran dan memberikan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudaraku, bahwa Tuhan ingin kita semua yang melayani, jemaat yang melayani, Tuhan ingin semua kita itu melayani dengan sukacita. Amin. Tuhan ingin kita semuanya melayani dengan antusias, dengan semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis. Semangat, ketua rayon semangat untuk kunjungan, saudara ya kan? Ketua rayon semangat untuk kunjungan orang-orang yang Tuhan percayakan. Ada yang 10 keluarga, ada yang 14 keluarga, ada yang 8 keluarga. Tuhan percayakan, ya. Marpoyan ada 16 keluarga Paga ya. Ada 16 keluarga yang Tuhan percayakan. 16 kali 2, bukan kali 2 ya, 16 kali 4. Ya kan? Karena masing-masing anaknya 2 gitu ya. Ya. Jadi satu KP bisa melayani 30 atau 40 orang. Makanya kita Gembala Jemaat sudah membuat rumusan bahwa kalau sudah 10 keluarga, dia harus dibagi 2. Supaya apa? Supaya satu KP, Ketua Persekutuan, bisa melayani dengan sukacita. Ya. Bisa terperhatikan semuanya. Jadi bersyukur untuk rayon 17 sudah lahir, yaitu rayon Beringin, saudaraku ya. Ibu Merlina. Dan nanti saat bulan depan rencana rayon Marpoyan, saudara. Nah,
Dengan kita melayani dengan, Tuhan ingin supaya kita melayani dengan sukacita, saudara. Mengapa ada beban yang berat, saudara? Kenapa ada pergumulan, ada beban yang berat? Karena Yudas 1 ayat 11 mengatakan bahwa ada spirit, apa spirit? Ada spirit Kain yang kita melayani karena agamawi, karena ritual, karena melayani karena sesuatu yang ya harus dilakukan gitu ya. Tapi apakah spiritnya Korah, yang artinya curiga, yang artinya lu aja yang bisa melayani, gua juga bisa gitu kan ya. Kan dia marah sama Musa kan. Yang ingin spiritnya karena dia ingin mencari bahwa saya pun bisa, saya bisa melakukan. Saudaraku, ini yang menjadi beban saudara. Kenapa di dalam ada banyak beban dan pergumulan? Ada yang mengatakan, ada yang bilang, ya sedang lelah, ya kan ya? Aku melayani sedang lelah. Aku melayani sedang banyak beban. Karena itu pesan Tuhan lewat ayat ini. Ketika saya merenungkan ayat ini, ketika kami dan istri berdoa untuk ayat ini, saudaraku, yang ada kami hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong, Engkau yang beri kelegaan. Ada banyak keluarga, ada banyak pekerjaan atau juga pelayanan, saudaraku, bahwa Tuhan ingin kita melakukan semuanya, mengerjakan semuanya, itu dengan sukacita, dengan bahagia. Amin. Melayani dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Full senyum. Satu yang lain kulihat, kau, gitu ya. Ada kemuliaan Tuhan. Melayani dengan sukacita. Melayani dengan kelegaan. Ini janji Tuhan bahwa dikatakan bahwa marilah kepadaku, kata Tuhan. Yang belum berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini pesan Tuhan buat kita semua di tempat ini. Adakah pergumulan dan beban di tengah-tengah kita? Ini saya katakan tadi karena ada karena sesuatu yang saling curiga, saling tidak ada kesatuan, itu membuat akhirnya bisa jadi lelah, saudara. Iya. Kalau kita mencurigai satu dengan yang lain, itu akan makin membuat akhirnya kita menjadi lelah, saudara. Tidak saling percaya satu dengan yang lain. Karena itu pesan Tuhan, datanglah kepadaku. Ayat berikutnya dikatakan, ayat 29. Ayat 29. Ya, dikatakan apa sih itu? Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini berbicara kuk. Kuk yang kuberikan itu enak dan ringan, saudara. Apa itu kuk? Kalau dilihat kamus, kuk itu adalah apa? Kayu yang melintang dan ada untuk biasanya untuk kerbau atau sapi gitu ya. Iya kan ya? Yang pasti kita tahu lah ya. Nah, dikatakan kuk itu. Kuk itu kalau saya terjemahkan bahwa kuk itu adalah mitra, saudara. Mitra. Ini bicara tentang kemitraan.
Jadi kalau kerbau itu ada si abangan, ada si adik. Biasanya si abangan lah yang dia yang kuat. Sediaan itu hanya dia enak gitu, dia ikut. Jadi ketika kita berat, bahwa dikatakan Tuhan berikan kuk kepada kita. Tuhan ingin menanggungnya. Amin, saudara. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin menanggung beban kita, saudara. Maka dikatakan kenakanlah kuk itu. Sama seperti saya katakan kerbau yang lebih dewasa. Dia yang justru yang bebannya menanggung bebannya, saudara. Menanggung bebannya. Dan dia hanya taat, dia mau ikut. Dia ikut. Karena dikatakan kenakanlah kuk itu, saudara. Jadi Tuhan ingin supaya kita bermitra dengan Dia. Dia ingin menanggung beban kita, saudara. Dia ingin menolong kita supaya kita melayani dengan sukacita. Kita taat, kita melakukan bagian kita. Bermitra, saudara. Kuk itu adalah bahwa dia ingin bermitra dengan kita. Dia ingin menolong kita, menanggung beban kita, saudara. Di ayat berikutnya 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Saudaraku, beban kuk yang kuberikan dikatakan bahwa itu enak dan ringan. Dia ingin berikan kuk itu kepada kita. Karena dia ingin sesungguhnya kita melayani dengan sukacita. Kita kerja buat Tuhan dengan sukacita. Dia ingin supaya kita semua di tempat ini, baik itu penari, baik itu pendoa, baik itu aser, apalagi baik itu semua pemimpin, baik itu semuanya TNG, kita melayani dengan sukacita. Amin. Sehingga kita bisa mengerjakan dengan gairah, dengan semangat. Bagaimana kita bisa melayani dengan sukacita? Bagaimana kita bisa melayani dengan antusias, dengan gairah? Ketika kita menanggung beban kita, persoalan kita, pergumulan kita. Karena itu Tuhan ingin kenakanlah kuk itu. Kenakanlah kuk itu, saudara. Nah, di ayat yang lain dikatakan di dalam Yohanes 2, masih ingat saudaraku mujizat yang pertama? Ayat 11, Yohanes 2 ayat 11. Ada yang tahu mujizat yang pertama di mana? Iya, di pernikahan. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, mujizat yang pertama adalah air menjadi anggur. Yesus, dia adalah pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Bisa enggak kalau waktu itu Yesus tidak perlu orang lain untuk mengisi air, lalu dia langsung membuat tempayan itu, tiba-tiba langsung menjadi anggur, saudara. Bisa, sangat bisa. Tapi di situ Yesus, dia ingin bermitra dengan kita, saudara. Itu kan para pelayan-pelayannya. Istilahnya apa? Parhobas lah pesta itu ya. Yesus, dia ingin melakukan sesuatu, tanda-tanda ajaib. Dia ingin melakukan perkara yang besar. Dia tidak one man show, saudara. Dia tidak ingin melakukan sendiri. Tapi dia ingin bermitra dengan kita, saudara. Amin.
Dan ketika para pelayan isilah air di tempayan itu. Mana yang lebih susah? Mengisi air atau membuat air itu jadi anggur, saudara? Mana yang lebih susah? Air jadi anggur. Yesus menyuruh kita perkara yang mudah, perkara yang ringan. Tapi yang berat, itu bagian Yesus. Amin, saudaraku? Bagian yang berat itu Yesus, itu bagian Yesus untuk dia melakukannya. Perkara yang ringan, dia suruh kepada kita. Para pelayan-pelayannya. Kita lakukan bagian kita. Tapi perkara yang besar, yang mustahil, itu adalah bagian Tuhan. Dia yang melakukannya. Amin, saudaraku. Sama seperti ketika Lazarus dia meninggal. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika dia bermasgul hatinya, di depan gua itu dia berkata kepada orang-orang, gulingkanlah batu itu. Dia suruh orang untuk menggulingkan batu itu, dan bagian Yesus, dia menghidupkan. Amin. Dia suruh Lazarus keluar. Setelah dia keluar, dia suruh orang-orang itu membuka semuanya. Nah, saudaraku, kuk itu diberikan kepada kita karena dia ingin bermitra dengan kita. Dia ingin menanggung, dia berikan kuk itu ringan dan enak, dan dia ingin menanggung beban kita. Maka dikatakan yang letih lesu yang berat, datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan. Dan pesan Tuhan buat kita semua tempat ini, Tuhan ingin semua kita melayani dengan antusias. Amin. Tuhan ingin supaya kita melayani dengan sukacita, dengan hati yang gembira, melayani dengan semangat, saudara ya. Mana ketua-ketua rayon? Pak Kasmaran, dengan semangat, dengan sukacita. Enggak lagi dengan sukacita kapan ya, kok lama kali ya hari Senin ya, pengen cepet hari Senin, pengen rayon, saudaraku. Kenapa? Karena semangat, karena merindukan, saudaraku. Tapi ketika kita beban berat, maka kita melayani dengan letih lesu. Tapi kita semuanya, para aser, pelayanan, para KP, melayani jiwa baru, mari kita mau rebutan, saudara. Kalau kita mengalami sesuatu daripada Tuhan, kita gak tahan untuk tidak berbicara. Kayak kira begitu ya. Ketika dapat sesuatu daripada Tuhan, kita tidak akan tahan untuk pengen menceritakannya, menyaksikannya kepada banyak orang, saudaraku. Saya belum melihat tuh, kalau ada orang baru kita rebutan untuk menyambut dia, untuk datangnya bertanya kepada ke sekretariat, adakah orang baru bisa saya kunjungin gitu. Itu antusias, saudaraku. Amin. Belum ada tanya Kak Mas Ria, belum ada itu. Telepon Kak Mas Ria, mana orang baru yang kami kunjungin gitu. Kayaknya belum pernah dengar saya. Jadi kalau kita melayani dengan semangat, Tuhan ingin kita semua bersuka cita, melayani dengan gembira, tidak dengan beban yang berat, saudara. Karena Tuhan berikan kuk itu kepada kita. Amin. Demikian juga ketika Yesus bilang pada Petrus, pada para murid-murid, mereka sudah semalaman mencari ikan gak dapat. Apakah Yesus sanggup? Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Ikan-ikan, mari lompat ke perahu itu. Lompat. Kira-kira bisa gak Tuhan suruh ikan itu lompat semua ke perahu? Bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Lemparkanlah jala. Mana lebih mudah, lempar jala atau ikan yang datang gitu ya kan? Tuhan menyuruh kita perkara yang ringan. Tapi bagian yang berat itu adalah bagian Tuhan. Amin. Amin. Yang gak mampu kita pikirkan, Dia akan lakukan.
Ketika kita ada yang sakit, kita berdoa, itu bagian kita. Tapi biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Mari saudaraku, kita semuanya pergi satu, menangkan satu jiwa. Amin. Ya. Bahwa setiap kita jemaat Tuhan, kita bawa satu jiwa. Dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Dan Tuhan yang membuat orang bertobat. Amin. Tuhan antarkan jiwa-jiwa. Tapi bagian kita mau merebutnya. Ini bagianku, aku mau melayani. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemarin waktu kami kumpul, kami KP, saya sangat senang ketika dengar Pak Lubis ya, ini ada Ibu. Apa Bapak mau lakukan Pak untuk ke depan? Wah saya ada juga Pak Lubis ya. Saya akan, mungkin ada orang-orang yang gak bisa datang. Yang perlu, saya akan menjemput mereka. Luar biasa, tepuk tangan dulu saudaraku. Ya. Saya mau melakukan bagian saya. Tapi yang membuat orang itu sungguh-sungguh dan bertobat, itu adalah bagian Tuhan. Amin. Bagian kita. Jadi saudaraku, Tuhan ingin bermitra dengan kita. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, pergilah, pancinglah ikan. Ikan yang pertama yang kau temukan, dia ada koin. Bayarlah untukku dan juga untukmu. Tuhan akan mengembalikan. Ketika janji Tuhan, katakan Tuhan akan mengembalikan. Tuhan, Engkau akan mengembalikan keadaan kita. Tuhan sanggup. Tuhan akan sanggup ketika berbeban berat karena utang-utang saudaraku. Tuhan janji bahwa Tuhan akan mengembalikan keadaanmu. Saya nggak tahu caranya bagaimana saudaraku. Yang saya tahu ada pernah kesaksian. Seorang rekan hamba Tuhan. Dia ada lupa. Dia sudah lupa. Tapi nggak tahu sekian puluhan tahun yang lalu. 10 tahun. Ada yang mengatakan, aku cari-cari rumahmu di mana. Akhirnya baru ketemu sekarang. Emangnya ada apa katanya? Aku mau mengembalikan. Bahkan 2 kali lipat. Uang yang dibawanya akhirnya dikembalikan. Bagian yang berat-berat itu adalah bagian Tuhan. Petrusnya berkata, pergi pancing ikan. Ikan yang pertama kau akan menemukan koin. Dan bayar itu, pajak itu. Untuk saya dan untuk kamu. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Amin. Bagian kita mau bermitra. Kita mau mengenakan kup itu saudara. Dan kita mau sama-sama. Amin saudara. Amin. Biarlah kita semuanya pulang kita berdoa dengan semangat antusias. Bahkan dikatakan apa tadi, pulang membawa berkas-berkasnya. Pergi. Kita menjangkau jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk ibadah ketiga saudaraku. Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Amin. Kalaupun ada mengalami letih lesu, ya udahlah tutup aja lah gitu ya. Tapi kita mau dengan hati yang gembira, sukacita. Amin. Yang berat itu bagian Tuhan. Amin saudaraku. Yang berat itu bagian Tuhan. Bagian hanya mau taat. Kita mau lakukan bagian kita. Mari siapkan hati kita untuk kita. Mungkin pokok-pokok doa kita bisa dibantu, pokok-pokok doa kita. Bisa ditampilkan Bu Hermina? Ya. Ya kita berdoa untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan, pikiran dan hati Jumat yang semakin diperbaharui dalam Tuhan. Ya biarlah semakin firman Tuhan itu berakar saudaraku. Sehingga kita menjadi kuat. Lahirnya pemimpin dari generasi muda. Konser doa yang akan dia lakukan Senin 25 Agustus 2025.
4, jemaat Tuhan tidak terkait dengan gadget, HP, judi online dan bully. Ya. Dan kita juga berdoa untuk hari Sabtu, untuk Bapak Ibu, kita semuanya bisa hadir dalam Sion ya. Seminar saudaraku, bagaimana mengelola keuangan yang baik. Mari kita semuanya dengan sukacita antusias untuk kita datang. Amin. Amin. Tuhan mau kenakan lakuk itu saudara. Untuk kita sama-sama. Bagian kita perkara yang ringan, tapi bagian yang berat bagian Tuhan. Dan mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai kita. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Oh haleluya.